الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kembali pada siang yang penuh berkah ini Allah berikan kita kemudahan untuk bersama-sama bertaqarrub kepadanya, menunaikan ibadah Jumat di masjid yang kita cintai. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya niat kita, langkah kita, hadir kita di dalam taqarrub ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya, membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Allah jadikan wasilah kita semua mendapatkan ampunan. Allah tinggikan derajat kita dan mudah-mudahan Allah senantiasa catat di dalam lembaran-lembaran amal kita. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sesuatu yang sangat diharapkan oleh setiap hamba yang selesai menunaikan ketaatan adalah berharap agar amal ibadahnya, ketaatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa rugi, betapa celaka bila seorang hamba telah menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala belum berkenan menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an." Kata Allah SWT, maukah saya beritahu kalian orang yang paling rugi? Itu orang-orang yang mengira bahwa mereka telah melakukan kebaikan, tapi ternyata Allah SWT belum berkenan menerimanya. Tapi sebaliknya, betapa beruntungnya orang yang telah menunaikan kebaikan, menunaikan ketaatan, dan Allah berkenan menerimanya. Oleh karena itu, Khalifah Ali karamallahu anhu mengingatkan kita, hendaknya ketika kita beramal jangan hanya fokus yang penting sudah selesai dilakukan, yang penting sudah gugur kewajiban, yang penting sudah tertunaikan. Tapi beliau mengingatkan hendaknya kita memperhatikan apakah amal-amal kita layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya diriwayatkan ketika di akhir Ramadan, selesai beliau banyak menunaikan ketaatan selama bulan Ramadan, beliau mengatakan, ya laita syi'ri in kana minal maqbuli fanuhanni wa in kana minal mardud fanu'azzi. Kata beliau, wahai
andai amalku yang tidak seberapa ini, andai barang daganganku yang tidak bernilai ini engkau berkenan menerimanya, maka selamatlah aku, berbahagialah aku. Tapi andai amalku yang tidak seberapa ini belum engkau terima, maka celakalah aku. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengingatkan, beliau mengatakan, ayyuhal maqbul hani'an lak wa ya ayyuhal mardud jabbarallahu musibatak. Kata beliau, wahai orang yang amalnya diterima, selamat engkau, berbahagialah engkau. Tapi wahai yang amalnya tidak diterima, jabbarallahu musibatak, mudah-mudahan Allah mengganti musibah yang menimpa. Artinya sebetulnya ketika orang itu tidak diterima amalnya itu merupakan musibah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak semudah apa yang kita bayangkan menerima setiap amal seorang hamba. Allah hanya akan menerima dari hamba-hamba yang bersih, amal-amal yang bersih, yang suci. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha suci, Maha bersih. Dia tidak akan menerima kecuali yang bersih. Dan Allah hanya akan menerima dari hamba-hamba yang beramal karena ketakwaannya, karena takwa kepada Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya, kata-kata innama itu artinya untuk hasab, untuk menunjukkan fokus. Hanya, sesungguhnya Allah hanya akan menerima amal-amal dari orang-orang yang bertakwa. Karenanya Allah kisahkan dua putra Nabi Adam ketika mereka dua-duanya melakukan persembahan, dua-duanya melakukan ketaatan, tetapi yang satu Allah terima, yang lainnya Allah tolak. Watlu alaihim nababni Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ceritakan kepada mereka kisah putra Nabi Adam ketika dua-duanya melakukan persembahan, ternyata Allah terima dari yang satu dan Allah tolak dari yang lain. Kenapa? Karena yang satu dia tidak melakukannya karena takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amal-amal dari hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, intinya betapa ketika kita beramal harus bersungguh-sungguh memperhatikan apakah amal-amal kita layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in, seorang ulama, Fudail bin Iyad, menasihatkan kepada kita, kata beliau, innallaha la yaqbalu minal amali illa akhlasahu wa aswabahu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari amal seorang hamba kecuali yang paling ikhlas dan paling benar. Apa yang dimaksud paling ikhlas? Yaitu apabila orang itu beribadah semata-mata karena Allah, maka khalisan liwajhillah. Apa yang dimaksud paling benar? Maka muwafiqan li sunnati Rasulillah. Apa-apa yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Intinya kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita, taqarrub kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita sudah berusaha untuk meningkatkan, memaksimalkan ibadah-ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini. Maka tidak ada lain kecuali kita berdoa, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Sebagaimana dalam hadis ketika para sahabat ketemu di Idul Fitri atau ketika selesai Ramadan, dikatakan dalam hadis riwayat Jubair ibn Nufair, kata kana ashabun nabi idza iltaqu yaumal 'id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Adalah sahabat-sahabat Nabi ketika mereka bertemu setelah selesai Ramadan pada hari raya Idul Fitri,
lalu mereka saling mendoakan. Di antara mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima dari amal-amal mereka. Intinya kalau mereka yang sudah bersungguh-sungguh beramal, mereka tentu saja tidak kita ragukan lagi amalnya adalah yang terbaik. Amal-amal mereka adalah yang paling benar, paling baik dan paling diharap untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka pun masih terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu apalagi kalau kita yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kebodohan ketika kita beramal, maka kita juga harus sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerimanya. Dan kita selalu berhusnudzon dengan segala kekurangan kita, kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima. Tetapi hakikatnya tidak ada yang tahu apakah amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan tanda-tandanya saja. Mungkin akan saya sampaikan sekilas tentang apa tanda-tanda bahwa seseorang itu amalnya diterima. Yang pertama, manakala Allah mudahkan untuk menyambung, melanjutkan amal-amal soleh sebelumnya. Kalau kita selama bulan Ramadan sudah maksimal tilawah Qur'annya, zikirnya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, sedekahnya dan berbagai amal soleh kita lakukan. Lalu ketika kita Ramadan selesai, kemudian kita selesai juga, tidak kita sambung kembali. Ini khawatir jangan-jangan amal kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seharusnya amal soleh itu akan membuahkan amal soleh berikutnya. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali berbuah kebaikan. Makanya kata Imam Hasan Basri dalam nasihat beliau katakan, inna min jazail hasanat al hasanatu ba'dah wa inna min uqubatis sayyiat as sayyiatu ba'dah. Kata beliau, sungguhnya di antara balasan dari kebaikan-kebaikan adalah kebaikan-kebaikan berikutnya. Sebagaimana siksa atau sanksi dari keburukan-keburukan adalah keburukan-keburukan berikutnya. Sehingga siapapun kita yang setelah menunaikan Ramadan lalu Allah berikan taufik kepada kita untuk melanjutkan, walaupun intensitasnya mungkin tidak sama, tapi kita masih terus salat berjamaahnya, tilawahnya, puasanya, walaupun tidak sebulan penuh tapi kita ada puasa-puasa sunnah. Ini insya Allah pertanda bahwa amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika orang itu beramal, diterima amalnya apabila dia tidak terlalu yakin dan dia khawatir, takut jangan-jangan amalnya tidak diterima. Kalau orang itu terlalu percaya diri, merasa ibadahnya paling bagus, pasti diterima, pasti Allah sudah mengampuni dan seterusnya, ini kita khawatir jangan-jangan justru ini yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang amalnya diterima itu justru dia takut jangan-jangan amalnya tidak diterima. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati mereka takut. Kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un. Karena mereka tahu kembali kepada Allah nanti jangan-jangan amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut para ulama justru orang-orang yang khawatir jangan-jangan amalnya tidak diterima, justru itulah yang diharapkan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bila orang itu dia tidak lagi terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dosa maksiat seperti sebelumnya. Ketika dia sudah bertobat, dia tidak akan lagi mengulangi kesalahan-kesalahan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di antaranya tanda-tandanya adalah apabila dia telah bertobat, dia sudah melakukan amal soleh, dia telah meminta ampun kepada Allah dan dia tidak lagi tertarik untuk melakukan perbuatan maksiat seperti sebelumnya, ini pertanda bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila dia itu masih tertarik, disebutkan man istaghfara bi lisanihi wa qalbuhu maqudun al ma'siyah,
Ada orang yang istighfarnya dengan lisannya berulang-ulang tapi hatinya masih terpaut kepada maksiat, maka pertanda bahwa taubatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak lagi tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama tentang bahwa amal seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima setiap ibadah kita dengan segala kekurangan, dengan segala kealpaan dan segala kekhilafan kita dalam menunaikan ibadah. Kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.